Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iko Safrilda Maulana dari kelas Meteorologi 5B, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi awan cumulus di Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah. Seperti yang terlihat pada video, awan cumulus merupakan awan rendah yang memiliki ketinggian dasar awan kurang dari 2 km. Awan cumulus pada video tersebut merupakan spesies Cumulus fractus atau CU frac yang dicirikan dengan tepi yang sangat kasar dan dengan garis besar serta terus mengalami perubahan yang cepat. Secara singkat, pembentukan awan cumulus sama seperti awan-awan lain yang dimulai dengan penguapan yang menyebabkan udara bergerak ke atas dan mengalami pendinginan secara adiabatik sehingga kelembapan nisbinya atau RH akan bertambah. Tetapi saat mencapai RH 78%, kondensasi telah dimulai pada inti kondensasi yang lebih besar dan aktif. Perubahan RH terjadi karena adanya penambahan uap air oleh penguapan atau penurunan tekanan uap jenuh melalui pendinginan. Tetes air kemudian mulai tumbuh menjadi tetes awan pada saat RH mendekati 100%. Karena uap air telah digunakan oleh inti-inti yang lebih besar dan inti yang lebih kecil kurang aktif dan tidak berperan, maka volume tetes awan yang terbentuk jauh lebih kecil dari jumlah inti kondensasi. Tetes awan yang terbentuk umumnya mempunyai jari-jari 5-20 mm dan tetes air tersebut akan jatuh dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per second, sedang kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih besar sehingga tetes awan tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Saat awan tumbuh secara kontinu, maka puncak awan akan melewati isotermis, yaitu 0 derajat Celcius. Tapi, sebagian tetes awan masih berbentuk cair dan sebagian lagi berbentuk padat atau kristal es jika terdapat inti pembekuan. Jika tidak terdapat inti pembekuan, maka tetes-tetes awan tetap berbentuk cair hingga mencapai suhu negatif 40 derajat Celcius bahkan lebih rendah lagi. Inti pembekuan adalah partikel padat atau cair yang dapat berubah debu, asap, belerang dioksida, geram laut, atau benda mikroskopis lain yang bersifat higroskopis dengan ukuran 0,001 sampai 10 mikrometer. Jika tetes awan yang masih berbentuk cair itu terus bergabung hingga memiliki ukuran jari-jari 2 mm, maka tetes awan akan jatuh yang disebut dengan hujan. Pada detik ke-59 di video, terlihat penampakan kamera sedikit blur. Hal ini dikarenakan saat itu terjadi drizzle atau hujan gerimis dalam waktu kurang lebih 30 menit. Fenomena hujan atau presipitasi berdasarkan mekanisme dominan dari gerak vertikal dibedakan menjadi jenis stratiform dan jenis konvektif. Untuk awan cumulus merupakan jenis konvektif yang disebabkan karena kondisi udara yang tidak stabil sehingga menyebabkan gerak vertikal tetap terlokalisir dalam skala yang tidak luas. Cuaca yang terbentuk berupa hujan yang terjadi umumnya secara tiba-tiba dan sangat lebat. Namun dalam kasus ini, cuaca yang terbentuk hanya sebatas drizzle atau hujan gerimis. Hal ini dikarenakan saat kejadian, kecepatan angin relatif besar senilai 16 knots dan arah angin dominan ke timur, sehingga awan-awan cumulus terlihat bergerak ke arah timur. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.